kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita peroleh hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu di sela-sela kesibukan kita dalam melaksanakan tugas kita, mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di dalam kelas. Ini tadi panjenengan masih sempat untuk bertemu bersama dalam rangka workshop guru budaya positif di lingkungan SDN 1 Botoran. Saya harapkan ini nanti apa yang diperoleh dari Budian akan bisa kita laksanakan di SDN 1 Botoran ini dengan lebih baik lagi. Kalau Budian sudah baik, nanti harapan saya ini lebih baik lagi daripada Budian ya. Kita semua bergerak, anak-anak juga bergerak, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan terus bertambah. Nanti ya Budian, kemudian ini nanti kita akan dipandu Budian apa yang harus kita lakukan di sekolah ini untuk menjadi lebih baik. Kalau saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini, karena harapan pemerintah itu di akhir ya, ujung-ujungnya itu peningkatan mutu pendidikan, baik kemampuan guru maupun kemampuan putra-putri kita, sehingga kita bisa mengantarkan mereka sesuai harapan dengan karakter yang baik, dengan ilmu yang baik, otomatis kesuksesannya juga akan diharapkan lebih baik. Dari saya mungkin cukup itu dulu, nanti terlalu banyak menyita waktu, kurang lebih nanti Budian akan menjelaskan materi-materi apa yang harus kita lakukan. Nanti kemudian kurang lebih waktunya mungkin 1 sampai 1,5 jam. Monggo panjenengan mengikuti. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk kita dapat berdiskusi dan belajar bersama. Di sini saya sedikit berbagi, barangkali nanti kita bisa berdiskusi hal-hal yang banyak ibu-ibu temui dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya sebagai guru, termasuk hal-hal yang barangkali saya luput, sehingga dalam kegiatan ini nanti kita bisa saling sharing. Ngoten nggih, ibu-ibu. Untuk yang pertama adalah budaya positif. Jadi topik kita hari ini adalah budaya positif, utamanya di lingkungan SDN 1 Botoran. Kita tengok kembali peran kita sebagai guru. Di sini dalam guru penggerak saya mendapatkan banyak hal, utamanya di tugas kita sebagai guru. Bapak kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menggambarkan guru itu sebagai petani. Bagaimana kita mendapatkan benih yang bermacam-macam. Kita bisa melihat di SDN 1 Botoran itu berbagai macam benih ada. Tetapi kita sebagai guru juga tidak bisa memilih harus benih yang mana yang kita kuasai. Tetapi
kita sebagai guru juga punya wewenang yang besar, di mana kita bisa menumbuhkan dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, air, bahkan membasmi ulat. Itu perumpamaan dari Ki Hajar Dewantara. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan apa yang anak-anak miliki, karakter utama. Jika dulu kita samakan pembelajaran itu anak akan menjadi sama atau barangkali di ranking, tetapi pada pembelajaran paradigma baru yang kali ini itu kita tumbuhkan apa-apa yang dimiliki siswa. Segala yang dimiliki siswa itu kita maksimalkan, yang negatif kita tekan, yang poin-poin positifnya kita tebalkan, seperti itu, nggih. Masih merujuk lagi ke lingkungan positif yang diharapkan di standar pendidikan kita, standar nasional. Ada di pasal 10. Di sini diharapkan lingkungan belajar itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, serta memberikan ruang. Saya yakin dan saya juga sangat merasa di SDN 1 Botoran ini sudah kita dapatkan ini. Barangkali dengan mengingat kembali ini kita bisa lebih memaksimalkan. Selanjutnya ini terkait dengan tugas kita. Perbedaan dari pembelajaran yang dahulu dengan yang sekarang, barangkali ibu-ibu yang senior akan lebih bisa merasakan ya. Untuk yang dulu ada miskonsepsi tentang guru dan siswa. Ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengontrol orang lain. Kalaupun ada siswa yang bisa kita kontrol, sebenarnya hanyalah mereka yang memberikan kita kesempatan untuk bisa kita kontrol. Tetapi kondisi itu tidak akan berlangsung lama, jadi hanya temporer saja. Selanjutnya ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya segala simulasi atau stimulan dari luar itu juga tidak selalu efektif. Ada anak-anak yang bisa kita kuatkan, tetapi tidak seluruhnya. Kita bisa merasakan di kelas seperti apa. Dari 30 anak, saya yakin ada yang bisa kita kuatkan, tetapi tidak seluruhnya. Dan itu yang mematahkan bahwa penguatan positif itu selalu bermakna dan bermanfaat. Berikutnya ilusi yang ketiga yang bisa kita temukan adalah kritik membuat orang merasa ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya ketika ada kritik masuk, orang yang mendapatkan kritik itu biasanya merasa buruk. Dan itu tidak bisa kita hindari. Kalau untuk pemberi kritik barangkali itu biar dia berbuat meningkatkan diri seperti itu, tapi pada kenyataannya itu melukai. Nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Barangkali pada poin ini tidak hanya kepada siswa saja, tetapi juga anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kecil. Barangkali kadang kalau mau coklat, mau permen, kita nanti seperti ini, nanti sakit gigi atau batuk. Nah, ketika dia tetap menolak, itu kita biasanya sudah digeret. Nah, barangkali seperti itu. Itu yang dalam keluarga, dalam rumah sendiri juga, di dalam sekolah sendiri juga terkadang ada hal-hal di mana kita sebagai guru memang tidak bisa dipungkiri, akhirnya memang memaksakan seperti itu, bahwa hal tersebut itu juga belum tepat. Lalu apa bedanya teori kontrol dengan stimulan yang sudah kita lakukan selama ini pada paradigma sebelum pembelajaran baru ini? Kita akan saksikan bagaimana teori kontrol, bedanya stimulus respon yang sudah kita berikan. Pada stimulus respon, kita sama ratakan anak-anak. Gini betul. Jadi anak-anak itu disamakan di kelas harus rata, pinter-pinter semua, matematika pinter semua, atau barangkali seni harus bisa menyanyi semua. Tetapi pada teori kontrol paradigma baru nanti
ini sudah kita jalani sebenarnya. Realitas kebutuhan siswa itu berbeda. Banyak sekali siswa-siswa kita yang berangkat dari keluarga yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, juga kebutuhan yang berbeda. Pada stimulus respon, pada sebelumnya, semua orang melihat hal yang sama, bahwa ranking itu penting, nilai 100 penting, matematika penting, bahasa Indonesia penting. Juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Anak yang rame saja itu sangat mengganggu seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Tetapi pada teori kontrol yang akan kita bawa mulai saat ini, itu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak yang bertingkah di kelas itu punya alasan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi banyak sekali kesempatan kita untuk sharing. Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol Anda. Dan yang terakhir adalah dengan adanya model berpikir menang-menang, kita akan diperkenalkan atau dibiasakan untuk bernegosiasi. Karena apa? Kita harus selalu sadar bahwa karakter pribadi, lingkungan, bahkan kehidupan orang satu dengan yang lain berbeda. Selanjutnya kita masuk untuk mewujudkan teori kontrol tadi, kita juga membutuhkan disiplin. Karena itu kita dalami lagi makna disiplin. Saya kira disiplin ini sudah panjenengan terapkan keseharian, serta anak-anak juga sudah mendapatkan timbal balik lah dengan kita terkait dengan disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin itu seringkali dikonotasikan negatif, yang artinya peraturan, mengikat, seperti itu. Namun Bapak Pendidikan kita menyampaikan bahwa sebenarnya di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Dan disiplin yang sesungguhnya itu adalah self-disiplin atau disiplin diri, di mana kita harus benar-benar membuat keras terhadap diri kita, benar-benar menata diri kita. Walaupun ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka nanti akan ada aturan yang mendisiplinkan kita, seperti itu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai, seperti itu. Selanjutnya, dari disiplin tadi, untuk membentuk disiplin kita perlu ketahui dulu motif perilaku setiap manusia, baik siswa, diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tentunya. Dan yang terakhir adalah kesadaran sepenuhnya, di mana dia menghargai diri sendiri dan memaknai nilai-nilai yang dipercayai. Untuk yang pertama dan kedua itu sifatnya eksternal, jadi dari luar diri. Tetapi untuk yang ketiga, ini yang saya rasakan agak berat ya. Karena menumbuhkan, kalau menumbuhkan itu dengan kepentingan apapun biasanya kepentingannya kalah. Tetapi pada kenyataannya saya sendiri pun juga ketika ada kepentingan yang lain akhirnya agak berbelok seperti itu ya. Ini yang internal. Selanjutnya ini tujuan dari disiplin positif seperti ini ya Ibu. Jadi penekanannya itu pada pembangunan diri, tidak lagi oleh hal-hal yang bersifat eksternal atau stimulus dari luar, tetapi sudah kepahaman bahwa saya membutuhkan ini, saya harus mewujudkan nilai-nilai disiplin seperti itu. Dan saya sudah melihat ini untuk guru-guru SD Potokan sudah berjalan, sangat-sangat saya hargai ini dan sangat saya banggakan hari ini. Lanjut. Nah ini, kalau ada disiplin, ada aturan, maka pasti ada apa Ibu? Ada pelanggaran deh.
Kalau ada disiplin, ada peraturan selalu bergandengan dengan pelanggaran. Entah pelanggaran sederhana atau pelanggaran tingkat berat. Maka dalam menghadapi pelanggaran di sini biasanya yang sangat umum kita dengar adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita perkenalkan ada restitusi. Seperti apa? Kita lihat di sini. Sekedar proses. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada beberapa perbedaan. Yang jelas untuk hukuman, identitas pelakunya itu pasti gagal karena segalanya salah, tidak ada alasan, tidak ada pemahaman sama sekali. Tetapi begitu masuk ke konsekuensi itu sudah termasuk sukses. Namun tetap masih belum bisa awet kalau untuk konsekuensi. Yang paling sempurna adalah restitusi. Di restitusi hukuman atau akibat dari perbuatan itu menjadi sebuah pilihan. Apakah peraturan itu tidak berjalan, dalam restitusi tetap berjalan, tetapi hanya penyampaian kita yang berbeda. Jika di hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, karena tidak mengerjakan PR, harus berdiri di depan kelas, angkat kaki, seperti itu. Tidak nyambung dengan apa yang dia langgar, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu masih nyambung, misalnya dia terlambat, harus pagi ada penyanyi dengan mengucapkan ikrar Pancasila, dia harus menyanyi dan ikrar Pancasila sendirian, seperti itu konsekuensi. Tetapi ada lagi restitusi, di mana kita gerakkan anak untuk menyadari apa yang salah dalam dirinya, kemudian harus melakukan apa. Itu terlahir dari diri dia sendiri, bukan dari peraturan, bukan dari guru. Itu restitusi, ya. Di sini anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab dengan perilaku, fokus pemecahan masalah dalam jangka panjang karena anak melahirkan sendiri solusi dari perbuatan yang dia langgar itu seperti apa. Kemudian ada pertanyaan pengantar. Peraturannya adalah, kalau hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, peraturannya apa? Kamu harus bagaimana? Itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa sih yang kamu yakini? Hal positif apa yang kamu imani? Seperti itu. Kemudian, kalau sudah seperti itu, harusnya bagaimana? Kita pancing saja. Itu masuk ke restitusi, sudah termasuk restitusi karena tindakan yang dia perbuat, hal atau nilai-nilai yang dia langgar itu terlahir dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Kalau hukuman negatif, konsekuensi itu netral, dan yang terakhir untuk restitusi itu positif. Saged kula liwati nggih yang ini, nanti saya bagikan. Selanjutnya kenapa kok tidak penghargaan? Seperti yang pertama tadi, merasa tidak nyaman dengan hukuman. Yang kedua, karena penghargaan. Yang ketiga, dari diri. Kenapa sih penghargaan itu kita hindari? Karena selain penghargaan itu juga membuat ketergantungan, ternyata penghargaan itu juga seperti pisau bermata dua. Satu hal, kita menghargai orang lain dengan memberikan penghargaan atau kita dihargai, tetapi ada hal lain yang juga memiliki dampak buruk. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika seseorang mendapatkan penghargaan, itu pasti senang gitu. Pripun Bapak Ibu, kalau dapat penghargaan bahagia gitu, bahagia marah. Tetapi ada jangka panjangnya. Kita jadi ngangen-ngangen penghargaan berikutnya apa ya, seperti itu.
Yang kedua, ada penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bisa jadi penghargaan yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan angan-angan kita, sehingga nanti dapat juara loh, juga piala. Nah, seperti itu, kadang tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini yang sering kali terjadi. Secara naluriah manusia memiliki rasa pengakuan terhadap diri dan juga negatifnya ada rasa iri. Saya kira semua mengalami itu, walaupun bedanya ada yang bisa menekan dan tidak. Tapi pada kenyataannya ketika hadir pada diri siswa, anak kecil yang belum bisa mengendalikan diri, maka kebanyakan yang terjadi adalah rasa iri itu lebih menguasai diri, sehingga penghargaan berujung pada merusak hubungan, baik hubungan teman, bahkan dengan pemberi penghargaan itu sendiri, seperti itu. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan tujuan. Seringkali kalau sudah ada penghargaan, tujuannya itu dapat penghargaan, bukan lagi untuk berubah, seperti itu. Yang kelima ada penghargaan menurunkan kualitas, tentu saja, karena ketika misalnya nyuwun sewu, kita memberikan anak nilai A dengan batas 90 saja dia sudah mendapatkan nilai A dan bersertifikat, maka otomatis standar yang digunakan adalah 90. Jadi kalau misalnya warna merah dan hijau itu mendominasi bagus, maka warna kuning dan biru tidak berlaku. Itu yang bisa menurunkan kualitas sekaligus mematikan kreativitas. Yang ke-7 ada penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat. Penghargaan hanya diberikan di nomor atas, gitu. Maka ketika nomor 2, 3 walaupun sebenarnya sama-sama bagus, mereka tidak mendapatkan penghargaan, mereka biasanya jualan, aku salah, aku goblok, aku mendung. Padahal tidak demikian. Mereka bagus dengan ciri khasnya sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penghargaan memupus bangga atas pencapaian diri. Pada kenyataannya, kita baik kita sadari atau tidak, ketika panjenengan bisa mengantar anak untuk juara nyuwun sewu, kita dalam hati kita lagi permenggih. Tetapi kalau ada penghargaan seperti itu, seakan-akan itu senangnya hanya karena mendapatkan penghargaan. Tertutup senangnya kita atas pencapaian itu tertutup oleh penghargaan. Oh, sertifikat juara, seperti itu. Jadi penghargaan itu seperti pisau bermata dua, dan bisa kita sebagai manusia itu dihukum oleh penghargaan. Di satu dari yayasan tadi, ya. Nah, dari itu kita berjalan ke keyakinan kelas, sehingga tidak tergantung lagi pada penghargaan atau takut karena hukuman. Sekarang bergeser ke keyakinan kelas. Kenapa tokoh keyakinan? Kita kenapa? Kenapa kok ada peraturan saja? Memaksa dari dalam bersifat positif. Oke, bersifat positif. Terus kalau peraturan terlalu mengatur dan memaksa. betul. Oke, jadi dua hal. Untuk peraturan itu dari luar diri pelaku, tetapi untuk keyakinan itu tumbuh dari diri. Kalau dari diri otomatis awet, sangat-sangat awet. Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Penekanannya itu sebenarnya bukan helmnya, tetapi keselamatan. Nah, kalau kita sudah meyakini keselamatan, sebenarnya cakupannya nanti tidak hanya helm, tetapi juga kecepatan, tidak memakai hak tinggi, tidak memakai rok ribet, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan keyakinan, maka cakupannya nanti lebih luas, tidak terkotak-kotak pada apa yang tidak boleh atau apa yang dilarang, seperti itu. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Penekanannya di kesehatannya, Ibu, kersane boten COVID. Walaupun sebenarnya kersane tidak COVID, tidak terkena COVID itu tidak hanya cuci tangan dan pakai masker, tetapi juga makan makanan sehat,
tidak membeli makanan sembarangan yang tidak higienis seperti itu. Jadi kalau kita lebih meyakini kesehatannya, maka nanti yang kita lakukan itu lebih banyak. Lanjut ke mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan. Di sini ada nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi. Saya lanjutkan ya. Nah, ini bagaimana mengantar anak-anak untuk menemukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, tidak seperti peraturan seperti yang disampaikan Bu Mami dan Bu Wiwin tadi. Jadi kalau peraturan rinci tidak boleh mengenakan sepatu putih seperti itu, tapi kita harus rapi, kemudian sesuai dengan warna pada hari itu, kita sebutkan seperti itu. Yang nomor 2, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang tadi, kesehatan harus selamat, yang anak itu bisa memaknai banyak hal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata tidak. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, kesannya mudah diingat, nanti bisa dirangkum. Yang keempat, keyakinan kelas yang kelima, sebaiknya sesuatu dapat diterapkan, jangan terlalu tinggi, Ibu ya. Yang ada di kelas, yang sepele saja yang sering kita temui, anak-anak kok melakukan ini, kok mengganggu temannya yang lain, yang sederhana saja yang bisa mereka lakukan. Apalagi kelas rendah dengan kelas tinggi kita bedakan ya. Yang nomor 6, semuanya terlibat sehingga menemukan satu keyakinan yang utuh. Dan yang terakhir adalah menerima peninjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah pembuatan keyakinan kelas tidak berhenti di situ saja, tetapi kiranya anak berjalan positif sudah baik, sudah jalan, kita bisa kembangkan lagi, tambahkan atau dikurangi. Seperti itu bisa. Kalau dikurangi kayaknya kok takutnya anak-anak lupa atau gitu. Bisa kita tambahkan sedikit-sedikit seperti itu. Lanjut. Di sini dalam proses pembuatan keyakinan kelas ada poin penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Selain murid yang terlibat, guru juga terlibat. Apalagi nanti keyakinan sekolah ada peran serta selain unsur guru dan siswa, yakni kepala sekolah serta staf dan karyawan. Sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang penumbuhan murid yang merdeka adalah beratlah kemerdekaan itu bukan hanya untuk terperintah saja, namun juga dapat menegakkan dirinya untuk mengatur kehidupannya dengan tertib, termasuk juga mengatur tertibnya hubungan kemerdekaan dengan orang lain. Merdeka bukan berarti bebas tanpa batas. Merdeka tetap dalam koridor menjaga kemerdekaan. Di sini anak-anak kita ajak untuk melihat tidak hanya tugas murid tetapi juga tugas guru. Anak-anak juga dipahamkan, oh guru itu tugasnya ini, diajak untuk menuliskan. Termasuk juga guru tugasnya bukan, kita tidak menggunakan kata tidak, tetapi kita gunakan kata bukan. Misalnya ada PR seperti itu, PR harus mengerjakan seperti itu. Nah itu kata-kata memaksa harus itu kita hindari karena bukan tugas guru. Selanjutnya, nah dari pembuatan peraturan kelas atau keyakinan kelas tadi, saya yakin dalam prosesnya ibu-ibu sampun membuat sampun dalam prosesnya saya ada yang ditemukan, masalah yang ditemukan apakah lancar saja atau ada yang anak protes kan? Nah sebenarnya kalau di kelas ada yang protes, ada yang berulah, sebenarnya itu sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kita tengok pada kebutuhan dasar manusia, di mana setiap tindakan itu sebenarnya selalu ada yang mendasari. Yang paling utama adalah 5 kebutuhan dasar ini. Yang nomor 1 bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisik kita. Contohnya pakaian, rumah tempat tinggal, serta makanan.
Ketika anak-anak berangkat sekolah dengan tidak sarapan, tentunya berbeda dengan anak-anak yang sarapan. Untuk anak-anak yang masih bisa mengendalikan diri, barangkali hanya bisa ngantuk. Tetapi untuk anak-anak yang tidak sarapan berulang kali, biasanya nopo ibu-ibu? Dia lemes. Atau kadang kalau di kelas 6 itu ngoceh bu, kapan istirahatnya tak mamsik, nah seperti itu. Waktunya pembelajaran kok yang dibicarakan makan. Itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Saya kira setiap makhluk itu pasti ada nalurinya untuk butuh untuk dicintai, butuh untuk diperhatikan. Ketika itu tidak didapatkan oleh seseorang, maka yang terjadi apa bu? Ketika dari rumah atau di kelas dia tidak perhatikan guru, apa bu? Atau caper biasanya. Bu, ini ya bu. Oh iya, membaca-baca nih, wis baca seperti itu paham. Dia membaca di kelas-kelas kan, dia diperhatikan. Itu bentuk-bentuk dari kurangnya atau adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga ada penguasaan. Biasanya ini terjadi pada mereka yang tidak cukup diberikan kepercayaan untuk memimpin. Itu baik dari rumah maupun di sekolah. Nanti dia akan berusaha membuat kelompok di mana dia nanti mencoba menguasai. Itu yang terjadi pada anak-anak yang kebutuhan dasar penguasaannya kurang. Yang keempat ada kesenangan, dan yang terakhir ada kebebasan. Anak-anak yang tidak cukup senang di kelas biasanya cuci tangan bu, ke kamar mandi bu, seperti itu. Dan yang terakhir kebebasan kurang lebih juga sama dengan kesenangan ketika terlalu kita atur, misalnya di kelas 6. Kalau jangan banyak bicara, malah ngobrol lagi. Seperti itu guys. Maka kiranya ini yang perlu kita sadari ketika ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Yang perlu kita gali adalah apakah 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kalau terpenuhi, saya yakin pasti anak itu normal. Dan ini tidak hanya berlaku pada anak-anak saja, bahkan sampai kita nanti di sosial, dalam lingkungan keluarga, dalam hal apapun, kita bisa gunakan hukum ini. Bisa kita gunakan, sangat bisa kita gunakan. Nah ini dalam menghadapi tadi dengan 5 kebutuhan dasar, kemudian anak-anak yang agak berpola, itu ada 5 yang bisa kita terapkan dalam kita melaksanakan tugas utamanya sebagai guru. 5 posisi kontrol ini saya dapatkan dari program disiplin positif yang berpusat pada murid oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi. Masih seperti yang tadi di awal saya jelaskan tentang pola restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat salah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum itu identitasnya biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan mengerti. Kalau saya yakin di sini tidak kita temukan ini karena anak-anak sudah nyaman. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini nada suaranya memelas, bahasa tubuhnya merapat ke anak, lesu, seperti orang yang kehilangan semangat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke teman. Teman itu biasanya ramah, akrab, bercanda, merapat ke murid. Isinya itu kita bersikap seperti anak-anak. Yang keempat adalah memantau. Memantau itu dengan bahasa tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dan yang terakhir ada manajer dengan suara tulus, bahasa juga tidak kaku, mendekat juga ke murid. Pada 2 poin di sebelah kiri panjenengan itu dalam kelompok negatif. Dalam kacamata apapun, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk kelompok negatif dan kita hindari. Karena apa? Pasti menimbulkan dampak negatif. Dua-duanya menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan bisa kita rasakan saat itu juga. Menghadapi penghukum, anak itu biasanya langsung bereaksi antara menangis, takut, atau langsung membangkang. Kalau yang kedua,
Membuat rasa bersalah itu biasanya bisa kita amati dalam satu hari ini. Biasanya terjadi perubahan mood, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa seperti itu, dan yang pasti dia merasa menjadi identitas gagal. Kalau yang sebelah kanan panjenengan di teman dan pemantau ini masuk kelompok positif, tetapi memiliki dampak negatif, walaupun tidak langsung seperti penghukum atau membuat rasa bersalah. Untuk teman, anak itu biasanya mengesampingkan konsekuensi, karena kita temannya rata-rata tidak menghargai. Akhirnya etikanya itu hilang seperti itu. Dan lagi dampak negatif dalam jangka panjangnya, mereka akan ketergantungan pada kita. Padahal tidak mungkin kita mendampingi mereka saat terus. Kelas 1 sampai kelas 6 pasti ganti guru. Ketika kita menerapkan teman, dia berganti tingkat nanti, dia akan kehilangan sosok guru yang dia miliki sebelumnya. Kemudian dampak negatifnya antara dia malas atau membangkang. Yang paling buruk yang tidak kita senangi, satu, membanding-bandingkan. Jadi banding-banding. Terus yang keempat, ada pemantau. Di sini sudah lebih baik, di mana kita hanya mengendalikan anak. Anak sudah tahu apa-apa yang perlu dilakukan, termasuk juga konsekuensinya. Kita hanya mengingatkan anak. Tetapi di posisi pemantau ini, kita masih ada stimulus dari kita. Jadi siswanya itu masih mendapatkan stimulus dari kita. Dan seperti yang kita ketahui, stimulus itu tidak berjalan awet. Makanya kita perlu beralih ke manajer. Walaupun kita di posisi ke penghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau, kita tetap mentarget untuk menjadi manajer. Manajer itu kita gali keyakinan mereka apa, pengennya dia menjadi orang seperti apa, baru kemudian memahami perbuatannya bagaimana dan tindakan selanjutnya apa. Manajer ini apakah hanya seperti itu? Boten. Manajer ini bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, bisa menjadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Dan pemimpin pembelajaran di sini harus memiliki posisi manajer. Ketika dibutuhkan, dia bisa menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau. Seperti itu. Oke. Ada lagi, ada tindak lanjut dari 5 posisi kontrol tadi. Ada segitiga restitusi. Apa? Tindak lanjut dari sebuah tindakan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Sesuatu yang salah itu wajar. Belajar itu pasti mengalami salah sebelum akhirnya benar. Di sini saya ambil dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 di tahun 2001. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita perlu memahami bahwa setiap orang melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Ketika suatu kesalahan terjadi jebret, maka dia pasti aku ki nglakoni ngene mergo ngene, seperti itu. Membenarkan tindakannya itu pasti. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dengan memaknai bahwa setiap perilaku memiliki alasan kuat yang mendasari. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan ada 3 dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dulu, yang kedua memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini bisa kita terapkan tidak hanya pada anak, ibu, bapak, semuanya bisa kita berikan tindakan seperti ini. Selanjutnya, sini yang dimaksudkan tadi segitiga restitusi itu dari menstabilkan identitas itu kita maknakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anak bukan satu-satunya yang pernah melakukan.
Jadi ketika kita menghadapi anak yang salah atau orang yang salah, kita perlu menguatkan kembali identitasnya bahwa dia bukan seseorang yang gagal. Benar, dia memang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang pun pernah melakukan kesalahan dan bukan dia satu-satunya yang melakukan kesalahan. Setelah proses itu, dia menyadari, oh ya manusiawi. Setelah itu kita bergeser ke validasi tindakan yang salah. Sampai memangnya pokoknya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kira-kira ada cara yang lebih efektif tidak dalam mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya anak yang ngamuk kasih koncone dibuang seperti itu karena dulu di bapaknya, nama bapaknya seperti itulah. Nah itu bisa kita gali. Kira-kira kenapa sih bapakku diloknya Bu? Nah itu ya sering kayaknya umum seperti itu gitu. Nah itu kita bisa antarkan. Terus tasnya akan dibuang. Terus kamu apakan? Tasnya dibuang, tak buang untuk gelap kebunnya. Kira-kira apa sih? Ada nggak cara efektif yang lebih untuk yang bisa kamu lakukan dalam melampiaskan kecewamu tadi? Tanpa melempar tas bisa nggak? Oh iya. Nah, nanti akan muncul jawaban-jawaban. Kasih itu berarti tidak bersyukur kepada orang tua yang memberikan. Nah, itu. Pas aku syukur, tas tidak semua orang bisa memberikan seperti itu. Betul. Kita antar ke sana, betul Bu. Jadi seperti itu. Dari validasi tindakan yang salah itu kita antar seperti itu. Biar dia memahami bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya salah, tetapi tidak langsung kita salahkan. Salah. Terus yang terakhir, kalau sudah paham tindakannya itu belum tepat, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang kamu yakini tentang hal yang benar itu bagaimana? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau sudah menemukan itu, anak menggali sampul. Kita sudah pegang kartu asnya anak sendiri juga sudah belajar. Jadi selain melakukan kesalahan, mereka juga belajar dan tambah pintar. Seperti yang sudah saya ulas di depan tadi, di sini ada beberapa kalimat yang cukup efektif kita gunakan, nanti bisa diterapkan di kelas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau ada kesalahan atau sesuatu miss di kelas yang dilakukan anak-anak. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga juga, kita pun sebagai guru juga pasti pernah melakukan, walaupun terkadang tidak nampak diri kita maupun anak-anak. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak tertarik dengan siapa yang salah, tetapi saya ingin mencari ketika orang anaknya ngegas. Terkadang kalau sudah emosi mau ngegas gitu, kita tidak perlu cari yang salah. Kita mau belajar menyelesaikan ini, bagaimana diselesaikan dulu seperti itu. Ketika dia mau gas, kita boleh juga, kamu berhak merasa seperti itu, boleh seperti itu. Kalau sudah kita mendapatkan atensi dia sudah protok cooling down dari mukanya, dari ekspresinya, dari matanya, baru kita masuk. Kamu tadi melakukan apa? Kamu pasti punya alasannya. Pokok mono kemana? Seperti itu. Kamu patut bangga terhadap dirimu karena tidak sampai melakukan hal yang buruk seperti itu. Dan yang terakhir, boleh sih bersikap seperti itu, tapi sebenarnya kita tambahkan lagi yang baru walaupun tidak bisa berubah. Karena gitu saya sendiri kalau sudah menjadi karakter kan sulit, kalau berubah sulit, tetapi kalau mengurangi barangkali kita bisa dengan menambahkan hal yang lain. Kalau sudah dapat itu akan senya, anaknya biasanya sudah cooling down, wis anteng, sudah ada membi-membi, sudah ada misek-misek, baru kita kembalikan lagi ke mereka, ke tugas mereka. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dalam lingkungan kelas kan kita orang tua mereka anak-anak kita sejumlah sekian banyak, walaupun anak kita hanya 2, 3 seperti itu tapi kalau di sini kita anak kita semua. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, itu diantar lagi ke sana. Sehingga yang terakhir adalah kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Karena yang mereka lakukan sekarang ini pasti juga akan membekas sampai dia nanti dewasa, bahkan menjadi nenek-nenek atau kakek. Jadi
Tapi kita bisa bantu anak-anak untuk bisa kembali ke proses mereka yang sebenarnya di proses belajar, di mana kesalahan itu sangat wajar terjadi dan mereka bisa melakukan hal yang lebih baik. Ini tahapan terakhir dari pemaparan kegiatan. Ada satu quote atau apa nih, cuplikan kalimat yang saya ambil dari Stephen Covey dari Principle Center Leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku saya bilang untuk diri saya sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuannya dulu yang dirubah. Bagaimana saya melihat dunia, bagaimana saya berpikir tentang manusia, serta paradigma saya, pola pikir saya, kemudian cara saya bersikap, serta pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realita atau kehidupan. Sehingga kita tidak hanya terpancang pada sesuatu hal yang kita anggap sempurna, tetapi juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita anggap kecil atau remeh, padahal itu juga pembelajaran untuk kita. Dan sampailah kita pada bagian terakhir dari pertemuan kali ini, di mana esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Saya ambil dari Imam Ghazali. Sehingga semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini menjadi apa yang menyelamatkan kita di kehidupan kita nanti, mulai dari alam kubur sampai alam akhirat di masa pertanggungjawaban kehidupan. Saya tutup untuk bagian materi ini, akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kira-kira ada yang pengen ibu-ibu bahas dalam di sini kaitan dengan perilaku anak yang barangkali kita temukan di kelas, yang berhubungan dengan budaya positif, yang juga saya kira mungkin hasil dari penerapan sekolah anak-anak yang sudah kita ikatkan kemarin. Monggo, ada yang mau melempar topik untuk kita diskusikan? Ada yang menemukan masalah di kelas? Kalau ini tadi apa, Bu? Permasalahannya apa, Bu? Ini tadi. Iki mau rangga itu nyebur mejanya Rehan. Minum. Air dari luar. Air kan dilarang. Oke. Air itu dimuntahkan ke mejanya Rehan. Terus Rehan ini tidak terima, terus Ranggai tak suruh membersihkan, tidak langsung belum. Akhirnya Rehan ini apa? Emosi. Emosi sampai ngantuk sepuluh pisah. Oke, saya lihat tadi di kantor itu juga sudah ada tindakan yang mungkin sebelum kegiatan ini sampun mengenal restitusi, Bu. Restitusi belum. Nah, sebenarnya kita itu, kita itu sebenarnya sudah melaksanakan ini dalam keseharian. Hanya barangkali istilahnya yang baru mengenal. Seperti ketika upacara kemarin, saya apresiasi Bu Sofa bagaimana mengingatkan anak-anak untuk pagi hari untuk menggunakan pakaian apa, kemudian peraturan upacara. Saya sangat apresiasi, walaupun kita baru pelatihan ini, tapi panjenengan sudah menerapkan itu. Sebenarnya sudah kita terapkan bagaimana mengingatkan anak untuk pagi upacara, kemudian harus mengenakan pakaian apa lengkap. Sebenarnya itu sudah kita terapkan dan sangat bagus sekali. Itu dari yang hari Senin, kemudian dari Bu Intan tadi juga sebenarnya itu sudah masuk restitusi, Bu. Jadi bagaimana kita mengantar, menggali, berkomunikasi dengan kepala sekolah, melerai, mencari alasan, menguatkan,
baru kemudian mengembalikan identitas. Itu seperti itu, ada istilah-istilah yang bisa kita temukan. Ilmu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu itu menjadi kunci dunia. Ketika kunci dunia itu dimiliki oleh orang yang tidak memiliki iman, maka bisa dibayangkan seperti apa kacaunya dunia. Dan bagaimana sebuah keimanan tanpa pengetahuan, maka kita hanya akan tahu Allah itu Esa tanpa kita mengetahui bagaimana menerapkan dari Allah itu Esa. Sekian dari saya. Saya tutup sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya juga sudah melakukan pengimbasan pada kegiatan sekolah ramah anak seperti berikut. Kita berganti guru, dia nanti akan kehilangan sosok kita tergantung dengan kita. Itu sosok teman. Teman ini ya urung tepat ternyata. Oke. Berikutnya yang hampir mendekati benar itu pemantau. Pemantau itu kalau terjadi ketika kita sudah menerapkan kesepakatan. Jadi di awal itu biasakan untuk di awal pembelajaran, awal pengajaran itu sampaikan kontrak dengan anak. Sampai begini aku pengen ini pembelajaran setahun ini harus seperti ini. Nah, ketika sudah ada terjadi sesuatu tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan? Kita hanya bertanya seperti itu. Saya berarti harus menulis tugas lebih banyak dulu, atau saya harus membersihkan kelas. Saya datang terlambat, tidak piket. Berarti gue olah pas ketika istirahat, aku butuh piket. Padha karo aku kesepakatan karo Akbar kuwi. Pokoknya sampai belajar kurang belajar ini. Tapi kalau kelas 1 itu mungkin bahasanya ayo mas, sampai kok terlambat, kenapa? Terus yang sepele lah, bisa bahasa yang sederhana. Itu seperti itu. Dan yang paling sempurna adalah manajer. Manajer itu bisa sebagai penghukum ketika anak sudah melewati batas berkali-kali, bisa sebagai pembuat rasa bersalah ketika itu belum terlalu fatal, bisa sebagai teman ketika sesuatu terjadi di luar kendalinya. Contohnya ketika ibu dadak ngomong dhek ngosok ijek saat udah sekolah. Nah itu kan dia di luar kendali, atau dia belum sarapan, lemes, melakukan yang secepat melanggar. Nah itu satu kali, dua kali itu masih ya, kita bisa jadikan teman. Nah itu pemantau ketika dia sudah terlambat beberapa kali. Oke, jadi harapannya itu guru secara keseluruhan bisa menjadi manajer. Kelas maupun yang belum bisa mulai mengacuni ini, nanti bisa disesuaikan. Mempersilakan keluarga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi bersumber dari siswa dan guru. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di kertas besar. Kalau saya tidak di kertas besar, saya tahu sendiri mas, pakai contoh. Ini dari anak-anak. Jadi kita jelaskan ke anak sampai nih. Kalau saya kelas 6, bahasa saya kan lebih abstrak bisa. Tapi kalau untuk anak-anak kelas rendah barangkali bisa dijelaskan. Kamu ingin kelas yang bagaimana, teman yang bagaimana, pembelajaran. Ini sama Bu Mimin ngamuk-ngamuk apa? Bu Mimin sing kalem, lek kalem harus bagaimana, itu seperti itu. Nah ini anak diminta untuk membuat seperti ini. Kalau secara idealis itu harus di kertas besar. Seperti itu anak menulis. Tapi kiranya terlalu membuang waktu, membuang kertas, itu saya buat seperti ini. Kemudian ini konsekuensi yang kiranya bisa mereka tawarkan ataupun mereka sepakati. Kalau misalnya di kelas sama dengan PR seperti ini, aku harus rajin seperti itu. Tidak rajin harus bagaimana? Kan ada kemungkinan kita tidak rajin. Tidak rajin, tidak tambah tugasnya atau seperti apa, itu yang jalur. Ini yang prakteknya. Kemudian dari ini terlalu abstrak dan amburadul, kita bisa ringkas seperti ini. Ini nanti menjadi kesepakatan kelas. Kebetulan kelas 6
anak-anaknya wis rada kena dijak ngomong sesuatu yang dewasa, bahasa dewasa seperti ini. Kalau anak kelas 1 barangkali nanti bisa tertib garis, nonton ingin rapi seperti itu. Ini mempersilakan warga menyusun sesuai prosedur. Kalau kemarin itu kelas 2 seperti ini Bu. Cuma isinya sama, biar mereka semua tahu Ya, betul. kontennya seperti apa. Ini memang beda diri. Iya buat sendiri-sendiri, jadi mereka yang nulis. Dia boleh bisa Boleh dibantu orang tua di rumah. yang kita sepakati bersama di
kelas kalian supaya kelas kita tetap tertib ya, tidak ada perpecahan, tidak ada